Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray, dan hari ini gue akan kembali mereview sebuah portable speaker dari merek Anker. Ini adalah Anker Soundcore Mini 3. Harganya 600 ribuan dan ini generasi terbaru pastinya, dan di luar sana itu ini mendapatkan very positive review. Jadi dari YouTuber-YouTuber luar yang udah gue tonton, yang udah review Anker Mini 3 ini, semuanya pada bilang ini tuh salah satu speaker yang bagus yang pernah mereka coba. Jadi gue bener-bener penasaran gimana dengan kualitasnya. Jadi seperti biasa langsung aja kita mulai. Ini dia Anker Soundcore Mini 3. Oke, seperti biasa awal-awal gue akan bahas mengenai spesifikasi dan build quality-nya. Untuk spesifikasi lebih lengkap akan gue tulis di kolom deskripsi. Jadi pertama kali gue megang ya gue ngerasa build quality-nya pastinya cukup baik, mengingat Anker tuh rata-rata pasti punya build quality yang cukup baik. Dan size-nya juga kecil, ini tuh cukup compact lah intinya. Kalau kalian buat bawa-bawa ini sangat-sangat proper ya. Untuk material sendiri, bodinya berbahan plastik yang udah dilapisi dengan silikon gini. Jadi ini feel-nya mirip sama Motion Plus, tapi bedanya Motion Plus tuh berasa lebih tebal memang dibandingkan Mini 3 ini. Dan untuk grill atasnya dilengkapi dengan bahan aluminium mungkin. Jadi ini memang berbahan kayak besi dan plat gitu ya. Terus bawahnya bahan platnya kayak karet gini. Dan ada banyak tulisan yang cukup keren dan minimalis warna body. Ya khas Anker deh intinya. Dari sisi build quality-nya gue nggak merasa ada sesuatu yang kurang dan harus gue share. Terus untuk layoutnya sendiri ini standar banget ya. Jadi ini ada tombol on off di sini, ada tombol volume, ada lambang Soundcore di tengahnya sini, dan ada tombol Bluetooth untuk pairing pertama kali. Ini lambang Soundcore ini berfungsi kalau kalian pengen aktifin mode TWS-nya ya. Jadi kalau kalian punya Anker Mini 3 yang lain ya tinggal kalian pencet ini buat mengaktifkan TWS-nya. Dan kita coba nyalain. Nyalanya simple banget ya, dia langsung nyala nih. Jadi di Anker Mini 3 ini bisa dinonaktifkan voice prompt-nya. Jadi kebetulan yang punya gue ini gue udah nonaktifin, jadi bener-bener nggak ada suara ketika kalian nyalain atau kalian matiin. Dan ini yang gue suka dari Anker Mini 3 ini. Untuk spesifikasinya sendiri sebenarnya nggak ada yang spesial. Mulai dari power output 5 watt, dia ada satu buah speaker yang ada di dalam sini. Jadi dia menghadap ke atas ya, jadi keluarnya melalui celah yang ada di depan sini. Dan satu buah pasif yang menghadap ke bawah. Terus selain power output 5 watt, dia juga dilengkapi dengan IPX7. Karena bisa kita lihat dari nih soketnya, dia kan ada charging portnya USB Type-C, dan ini tuh udah ada kayak flap karetnya, yang pasti kalau ada flap karetnya gini minimal ada IP ratingnya. Dan Soundcore Mini 3 ini udah IPX7, jadi bisa kalian cemplungin ke air, dia bisa bertahan sampai 1 meter ya. Dia bisa bertahan selama 30 menit. Terus untuk selanjutnya lagi, dari sisi Bluetooth pastinya udah Bluetooth 5, tapi dia belum dilengkapi dengan Qualcomm aptX, dan itu sangat wajar mengingat range harga yang 500-600 ribuan seperti ini tuh memang nggak ada sih yang udah dilengkapi dengan teknologi aptX ya buat sebuah portable Bluetooth speaker. Tapi untuk latency atau delay-nya gue nggak ngerasa ada masalah ketika gue pakai buat streaming YouTube, buat dengerin musik, buat nonton film dan lain sebagainya. Masih sangat oke dan nggak ada masalah sih intinya. Dan selanjutnya lagi yang pastinya dari sisi baterai, dia dilengkapi dengan baterai sebesar 1800 mAh yang Anker sendiri bisa ngeklaim sampai 15 jam total play-nya. Tapi kalau dalam penggunaan gue ya rata-rata mungkin sekitar 8 jam sampai 10 jaman tergantung volume yang kalian mainkan. Terus selanjutnya untuk yang spesial dari Soundcore Mini 3 ini pastinya dia udah bisa langsung kalian konekin ke apps yang ada di handphone kalian, baik Android maupun iOS. Karena di Flare Mini itu belum bisa, jadi Mini 3 ini salah satu speaker mini Anker yang menurut gue cukup proper ya. Dan di apps tersebut tuh kalian bisa ngatur mulai dari custom equalizer, terus ada beberapa preset equalizer yang disediakan Anker juga, dan yang gue pakai di sound sample nanti itu adalah equalizer Soundcore signature-nya ya. Jadi basicnya kayak bass boost dari apps Anker-nya sendiri, dan
Sisanya ya gue nggak terlalu pakai dan nanti akan gue terangkan lebih lengkap di bagian sound sampelnya. Dan itu aja sih paling ya. Jadi overall sih gue nggak merasakan ada masalah yang berarti ketika gue pakai Mini 3 ini. Paling yang gue rasakan adalah getaran di Mini 3 ini agak over menurut gue. Jadi meskipun pad karetnya ini cukup tebal dan mengcover hampir seluruh permukaan Soundcore Mini 3 ini, tapi ini getarannya tuh terlalu bisa gue bilang terlalu parah. Jadi kalau kalian punya banyak barang di sekitar kalian atau nggak meja kalian kurang kokoh dan lain sebagainya, akan menimbulkan noise yang cukup berasa. Jadi itu adalah cons yang gue rasakan dari Mini 3 ini. Selebihnya aman, mulai dari noise-nya aman dan lain sebagainya, koneksinya juga oke. Jadi intinya langsung aja kita masuk ke bagian sound sample, dan seperti biasa ya mengenai sound sample gue akan langsung mengcompare dengan 3-bit Stormbox Micro. Kenapa? Karena ini speaker reference gue, jadi ini mempunyai suara yang proper dan size-nya menurut gue masih sama, jadi nggak berbeda terlalu jauh. Anchor lebih tinggi tapi 3-bit lebih lebar, terus sama-sama mempunyai single speaker. Yang berbeda pastinya dari harganya, terutama harga di Indonesia, karena 3-bit Stormbox Micro ini dijual di atas 1 juta, sedangkan ini kan harganya ini nyala ya 3-bitnya, dan itulah kelemahan 3-bit, berisik banget. Oke, sorry lanjut. Harga di sini kan jauh lebih mahal ya, hampir 2 kalinya. Tapi sebenarnya kalau di luar sana kalian hanya menemukan selisihnya sekitar $10, jadi sekitar 140 ribuan. Jadi ini kan $40, sedangkan Stormbox Micro ini $50, dan terkadang juga ada diskon di website resminya. Jadi kurang lebih sih sebenarnya harganya mirip ya. Jadi gue akan langsung meng-compare keduanya, kira-kira mana yang lebih baik, karena ini adalah speaker terbaik, speaker mini terbaik yang pernah gue review. Jadi nggak ada salahnya langsung gue compare, dan langsung aja kita mulai. I'm like, oh shit, I've been doing this a long time, lost in my head, I don't care, I'm not gonna lose it, I'm not gonna lose this, I'm up all day, all night, we playing our last fight, now in hindsight, I don't care, I'm not gonna lose it, I'm not gonna lose this, yeah, kinda hate myself sometimes, everything was on the line, didn't want to be the one who had to say it, no I can't rewind the time, promise I'll put down my pride, don't look back because I mean it when I say it. But if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it, I'm gonna... There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would.
Oke, itu adalah sound sample dari kedua buah Bluetooth speaker ini. Gimana menurut kalian? Langsung aja tulis di kolom komen seperti biasa mengenai sound quality merupakan opini dan pendapat dari gue pribadi karena setiap orang punya selera yang berbeda-beda. Gue singkirin dulu tribute-nya, gue akan sedikit sharing mengenai sound quality dari Anker Mini 3 ini. Kesan pertama gue denger, karakternya ini netral to bright. Dia lebih bright daripada Tribit Stormbox Micro, tapi dia nggak sampai sebright Wonderboom 2. Jadi untuk high frekuensinya dia lebih sparkling dibandingkan Stormbox Micro, tapi nggak sampai bisa gue bilang nggak sampai senusuk Wonderboom 2. Kalau kalian penggemar musik-musik akustik, gitar, violin, dan lain sebagainya, Mini 3 ini cukup baik ya, terutama di size dan di range harga yang bisa kalian dapatkan karena high frekuensi di sini tuh terbilang cukup baik, nggak terlalu berasa roll off, petikan gitarnya lebih organik, jadi lebih berasa cukup real ya menurut gue dari high frekuensi di Soundcore Mini 3 ini. Dan untuk area vokal, area mid frekuensinya di sini tuh berasa lebih forward daripada Stormbox Micro, tapi kekurangannya adalah dia terlalu tipis. Jadi ini tuh suara vokalnya tipis dan kurang full body aja menurut selera gue terutama ya. Jadi gue nggak tahu kalau kalian suka apa enggak kualitas dari Mini 3 ini, tapi kalau buat gue nggak terlalu suka dari kualitas vokal di Mini 3 ini karena terlalu tipis. Terus untuk sisi bassnya, sebenarnya bass di sini tuh besar ya. Jadi ini tuh bassnya lebih berasa di boost, dentumannya berasa, dipnya berasa. Dalam artian untuk size yang segini, ini tuh udah di atas rata-rata dari sisi bassnya. Tapi sayangnya kalau kalian pakai di atas 70%, 80-90%, dia tuh ada distorsi. Dan seperti yang gue bilang tadi, ini tuh getarnya parah banget. Bahkan di volume 50-60% aja. Di sound sample yang tadi gue pakai itu di volume sekitar 65%, itu aja distorsi di meja gue ini. Jadi gue harus ngangkat sedikit gini dan gue harus pegangin terus selama sound sample tersebut diambil karena begitu gue taruh, dia akan langsung berasa rattling barang-barang di sekitar gue ini. Dan ini kayaknya satu-satunya speaker yang paling berasa rattling selama gue mereview sebuah Bluetooth speaker. Jadi getarannya ini di atas rata-rata menurut gue, dan jadi dari situ kalian tahu kalau bass di sini tuh bener-bener agak dipaksakan menurut gue. Dan sound sample yang tadi gue ambil itu dari menggunakan preset equalizer Soundcore signature-nya ya. Jadi basicnya kayak bass boost-nya gitu. Sedangkan kalau equalizer bawaannya yang flat itu tuh bassnya tipis dan suaranya akan lebih tipis lagi kedengarannya. Jadi intinya kalau gue sih lebih suka yang signature tersebut, tapi dengan kondisi ya memang gue nggak bisa nge-boost volumenya lebih dari 60 bahkan 70% buat sound quality yang lebih baik. Jadi kalau buat gue, ini kan di luar sana seperti yang gue bilang di awal tadi, dia mendapatkan banyak positive review, bagus, dan orang tuh banyak yang puas juga. Tapi kalau gue nggak terlalu cocok sama karakter dari Anker Mini 3 ini karena buat selera gue pribadi, dia terlalu tipis suara vokalnya. Tribute ini menurut gue vokalnya pas, dia nggak terlalu tebel. Meskipun kalau gue lebih suka vokal yang tebel dan full body, tapi Tribute ini masih dalam kategori yang netral dan enak ya. Jadi kalau kalian bandingkan langsung head to head seperti ini, Anker Mini 3 ini berasa tipis dibandingkan Tribute yang masih dalam kategori biasa. Dia tuh bukan vokal yang paling tebel aja. Mini 3 ini udah berasa tipis. Jadi menurut gue vokal di Mini 3 ini agak di luar di luar selera gue yang memang gue biasanya lebih mementingkan sisi vokal. Kedua, dari sisi high frekuensinya dia terkadang nggak bisa masuk buat semua genre lagu. Jadi kalau ada lagu-lagu pop yang memang dari sananya udah harsh, di sini tuh akan terdengar sibilance yang cukup berasa ya. Memang nggak seperti Wonderboom 2, tapi masih cukup berasa, terutama dibandingkan Tribute yang memang lebih smooth untuk high frekuensinya. Dan untuk bassnya, ya memang bassnya besar tapi agak sedikit maksa aja. Jadi buat gue pribadi, gue juga kalau kalian dengerin di 50% oke sih, 50-60% oke. Tapi kalau di atas itu ya bassnya jadi out of control aja menurut gue. Dan overall
Sebenarnya Mini 3 ini tetap lebih baik dibandingkan Sony XB12 yang udah sempat gue review juga. Jadi kalau ada pilihan XB12 atau Mini 3, gue akan nge-suggest kalian pilih Mini 3 pastinya. Tapi kalau ada pilihan Mini 3 atau 3-bit, ya kalian tadi udah dengar sound sample secara langsung, dan kalian cocokin aja mana yang lebih baik buat kalian, karena seperti biasa ya, sound quality itu bener-bener selera, jadi gue nggak bisa menentukan ini lebih bagus atau itu lebih bagus, semuanya itu masalah selera. Tapi kalau kalian nanya gue, 3-bit Starbox Micro ini signifikan lebih baik sih dibandingkan Anker Mini 3 ini. Dan kalau buat gue, Anker Mini 3 ini speaker yang nggak ada spesial ya kalau dari sisi sound quality, yang ya memang berbeda dibandingkan review-review lain yang memang Mini 3 ini mempunyai kualitas suara yang cukup spesial. Again, itu hanya masalah selera dan preferensi tiap orang aja. Terus selanjutnya kalau kalian tanya dibandingkan Flare Mini dan lain sebagainya, mungkin kalau memang kalian banyak yang penasaran dibandingkan Flare Mini, akan gue buat video terpisahnya. Jadi biar nggak kepanjangan dan akan lebih lengkap aja. Dan kenapa gue bandingkan dengan 3-bit Starbox Micro, karena ini speaker yang memang mempunyai suara yang proper buat size yang kecil. Jadi gue bandingkan dengan ini biar kalian kira-kira ada gambaran lah karakter dari si Anker Mini 3 ini. Itu aja yang bisa gue sharing dari Soundcore Mini 3 ini. Kalau kalian punya pertanyaan, boleh tulis di kolom komen. Kalau kalian punya request dan lain sebagainya, atau kalian gak setuju dengan pendapat gue juga gak apa-apa, tulis aja di kolom komen. Dan thank you bagi kalian yang nonton. Sampai ketemu di review gue selanjutnya.